Makan aja. Alhamdulillah. Dari Alhamdulillah udah enggak sakit tenggorokan sama Itu kan puter-puter ya nanti mati. oh iya iya komputer semua Iya. masa Iya. kok lucu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Dibuka semua kak ya, kameranya dibuka ya nak ya. Dibuka kameranya semua ya, biar nampak ustazah. Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita berjumpa lagi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran ya nak. Untuk hari ini hari Senin. Oke, nah kalau saya nggak salah minggu lalu kita sudah membahas ini report ya kan? Ya, ada yang ingat? Iya, betul. Ya, minggu lalu kita sudah membahas text report. Nah, jadi dari definitionnya adalah pengertian ya. Oh iya, Ustazah lupa. Kita udah bahas semua atau belum ini? Belum, Zah. Yang dari mana kita udah bahas, Kak? Cuman perbedaannya aja ya, nak ya? Ya. Iya, Zah. Baru sampai perbedaan dengan report dengan deskriptif ya? Baru itu ya? Habis itu Ustazah suruh ngapain di rumah? Dipelajari. Oke, dipelajari dari ini kan udah Ustazah share di grup ya? Iya belum? Tapi bentuknya Jadi jelek gitu ya kak ya? Kakak buka di komputer ya? nggak bisa. Enggak, Zah. Ana buka di HP-nya. Di HP juga, Zah. Nggak bisa. Nggak bisa kayak mana? Ya berantakan gitu, kecampur gitu. Ketikannya gitu, Zah. Kecampur nak. Kecampur kayak mana itu? Kayak Ustazah itu. Ini kayak gini. Turunkan aja ke bawah atau enggak Ustazah hapus aja ini kotaknya. Nanti Ustazah share lagi ya. Ustazah hapus, kayaknya nggak payah dia pakai text box. Ustazah hapus aja ini kotaknya. Ini namanya text box. Mungkin agak susah karena kita pakai ini apa? PPS. Nah, gini aja nanti. Insya Allah Ustazah share lagi ya kak ke grup ya. Ini udah bisa dicatat belum? Udah bisa dicatat? Belum lah ya.
Nah, udah kan jadi bagus dia. Nah, seperti inilah. Ya Ustazah agak ini memang kok ada masalah nggak biasa pakai ini, biasa pakai WPS. Oh ini. Oh, oke lah, ya udah nanti aja. Oke, kita apakan dulu, bahaskan lagi sampai habis. Nah, jadi kan text report itu kemarin Ustazah bilang perbedaannya dengan deskriptif adalah bahwa text report itu dia mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu secara secara umum. Iya, good. Secara umum. Jadi dia menggambarkan sesuatu secara umum. Itu kalau text report. Sedangkan deskriptif dia describe atau menggambarkan sesuatu itu secara spesifik atau secara khusus spesifik kita bilangnya spesifik atau khusus. Nah, kemudian inilah dia. Kalau biasa ya dalam keadaan normal kita tidak seperti ini, itu nanti di soal UN itu biasa ditanya ini social function. Nampak nggak Ustazah ini? Kecil kali ya? Segini nampak Kak? Nampak aja. Oke. Ustazah. Jadi kebesaran tampilan di layar. Oke, 150 aja pas. Nah, jadi kalau ditanya what is the social function, jadi social functionnya ini kakak biasa selain mereka tidak bertanya social function, tapi yang ditanyakan adalah kita bilangnya ini purpose ya. Udah Ustazah bilang purpose, bilangnya purpose purpose atau aim atau goal, atau kita bilangnya bisa intention. Nah, gitu. What is the purpose of the writer to read the text, to write the text? What is the purpose of the writer katanya? Apakah tujuan dari si penulis? Nah, kemudian ini sama semua artinya. Purpose artinya tujuan, aim, tujuan, goal, tujuan, intention juga artinya tujuan. Nah, jadi jawabannya adalah to describe something in general. To describe something in general. Ini dia intinya dari text report. Menggambarkan sesuatu secara umum. Tuh, menggambarkan sesuatu secara umum. Gitu. Sampai di sini paham ya? Kemudian perbedaannya dengan text report sudah, kita masuk ke generic structure. Jadi di generic structure itu adalah struktur generik. Jadi bagaimana struktur teks tersebut. Nah, kalau teks itu kan dia terdiri dari paragraf-paragraf ya. Jadi paragraf pertama itu dia merupakan general classification. Bisa paragraf pertama atau kalimat pertama gitu. Kita bilangnya, pokoknya dia disebut dengan general classification.
Itulah ya. Bisa di paragraf pertama, bisa di kalimat pertama. Nah, jadi kalau misalnya hanya terdiri dari satu paragraf teks tersebut, berarti general classification-nya itu berada di kalimat pertama. Nanti kita lihat contohnya dari di buku. Oke, jadi apa general classification itu? It is stating classification of general aspect of thing, animal, public place, plant, etc., which will be discussed in general. Jadi memberikan keterangan dari objek yang akan digambarkan, keterangan saja. Kemudian paragraf-paragraf selanjutnya atau kalimat-kalimat selanjutnya adalah descriptions-nya, penggambaran. Nah, kalau di paragraf pertama atau kalimat pertama dia merupakan general classification, kemudian di paragraf selanjutnya atau di kalimat selanjutnya disitulah mulai digambarkan atau dideskripsikan benda tersebut, objek tersebut, fenomena yang akan kita perbincangkan, kita bicarakan di dalam teks tersebut. Gitu. Kemudian language feature ini kita sebut dengan unsur kebahasaan, unsur bahasa ya, language features. Describing group in general aspect using conditional logical connection. Kemudian using simple present. Ini ya, sudah pernah kita pelajari ya, simple present ya. Menggunakan simple present. Tuh. Itu dia. Simple present berarti membicarakan sesuatu yang faktual, yang sedang terjadi, faktual, bukan yang sedang terjadi bagaimana. Maksudnya adalah sesuatu yang menjadi kebenaran umum gitu. Itu kan kalau yang kita pelajari dulu tentang simple present tense ya. Nah, sekarang kita langsung ke contoh dulu. Nah, misalnya ini. Jadi kan yang seperti saya sampaikan dulu di minggu lalu, bahwa misalnya kita membicarakan tentang kucing gitu. Do you have a pet cat? If you have a pet cat, if you want to talk about them, or you want to talk about him or her, itu sebut dengan description. Kita sebut dia dengan description. Tetapi ketika kita membicarakan kucing ini secara umum seperti ini, cat yang ini, kita membicarakan mereka secara umum. Ya. Coba perhatikan kemari kakak-kakak, jangan mengerjakan hal lain dulu. Nah, ketika kita membicarakan mereka secara umum seperti ini, lihat contohnya. Cats are also called the domestic cat or house cat. Is a type of carnivorous mammal of the family Felidae. The word cat generally refers to a cat that has been tamed, but can also refer to the big cats such as lions and tigers. Nah, di paragraf pertama ini kita sebut dia dengan apa? Paragraf pertama ini kita sebut dia dengan apa? General classification. General? Classification. Iya, general classification. Jadi disitulah dibuka kameranya ya kak, biar saja tahu kalian memperhatikan atau tidak. Come on. Anin dia, Salsabila, Aulia Raisa, Fadia, Azuhra, Falisainaya, Fatona, enggak. Maimunah. Buka kak kameranya. Buka enak kameranya ya. Oke.
Jangan tutup-tutup, nggak apa-apa. Ustazanya mau lihat nanti kalau kalian nggak apa kayak mana. Nggak, ternyata yang kalian tengok lain. Nah, Najiha, Ola, Fatona, Aulia Raisya, come on, dibuka kameranya nak. Oke, betul. Kita sebut ini dengan general classification. Dia klasifikasi secara umum. Gitu. Cats also called the domestic cat or house cat. Kucing disebut juga dengan kucing domestik atau kucing rumah. With its scientific name, ternyata mereka memiliki nama ilmiah ini kucing. Felis silvestris catus. Cantik rupanya nama kucing nih ya, cantik ya. Nama ilmiahnya Orphelis catus. Nah, diambil mungkin cat itu diambil dari kata catus ini, nih cat, jadinya cat. Felis catus nih biasanya bahasa Latin ini. Is a type of carnivorous mammal. Karnivora itu apa, Kak? Pemakan daging. Pemakan daging. Pemakan daging. Iya, of the family Felidae. The word cat generally refers to, kata kucing ini secara umum dia mengacu kepada kucing that has been tamed. Tame ini artinya di apa? Apakah artinya, Kak? Dijinakkan ya? Bukan sih. Kok nggak enak kata dijinakkan ya? Dia apa kan artinya? Payah kita bilangnya, juga dijinakkan lah ya. Bahasa saja bilang dijinakkan. But can also refer to the big cats, tapi juga bisa mengacu kepada big cats, kucing besar. Kucing besar contohnya adalah seperti lions and tigers. Lions adalah apa lions, Kak? Singa. And tigers apa? Harimau. Cats are considered as perfect carnivore. Kucing itu kita anggap sebagai karnivora yang sempurna katanya. With teeth and particular digestive tract, the first premolar and molar teeth form a pair of fangs on each side of the mouth that works effectively as a pair of scissors to tear the meat. Oke, nah dari yang kita baca secara singkat di sini ada yang bisa tahu ini paragraf yang selanjutnya menggambarkan tentang apanya si kucing. Description mulutnya, giginya sih. Description of the teeth. Ya, kalau secara umum kita bilangnya dia physical appearance-nya, tampilan fisik dia, bentuk giginya, ya kan nggak? Bentuk mulutnya, bahwa dia adalah pemakan daging yang paling sempurna katanya. Yang sempurna maksudnya dia memiliki apa? Taring yang bagus. Nah, kira-kira seperti itu ya, betul. Zila itu dia. Unlike other carnivores, cats eat almost non-vegetable substance. Bears and dogs sometimes eat berries, roots, or honey as a supplement, while cats only meat, usually freshly killed prey. In captivity, cats cannot adapt to a vegetarian diet because they cannot synthesize all the amino acids. Okay, nah jadi di sini describes about food. Berarti ya, kalau di sini tadi disebut bentuk mulut, bentuk gigi, kemudian di sini describe about the food. Jadi katanya di sini, ayo siapa yang bisa jelaskan apa yang digambarkan tentang makanan dari si kucing di sini di paragraf ini? Ya bisa? Si Azila, come on. Apa katanya Kak? Kira-kira Kak? Cats eat almost non-vegetable substance. Kucing kebanyakan bukan pemakan sayuran. Ya dia nggak mau makan. Beruang, iya. sayuran. Hmm. Ada juga loh sayuran.
Itu kan. Eh, Ustazah juga pernah lihat kucing itu mereka diam-diam makani rumput gitu ya kan Kak? Kalau karena ada yang itu buat ah, ah. digestifnya Zah. Iya benar-benar. Ini berarti Beruang, mungkin kalau beruang mereka makan eat berries, berries, makan berries, roots, buah akar, beri-berian lah ya, roots. madu as a supplement. Kalau Minum kucing madu juga makan ya, daging. madu habas Ih, soda ya, minyak zaitun, suplemen juga ternyata. Takut kena covid dia, bernya. Oke, kucing wildcats, makan hmm. daging, Ya, usually freshly killed prey. Kalau misalnya di hutan kan mereka langsung bunuh iya, zebra kah prey, ya, atau for your daging-daging besar. information, prey artinya apa kak? Prey, Prey pemangsa, iya apa sih? mangsa, betul. Mangsa lah yang diburu artinya. Oke, bisa dicatat itu kalau belum tahu artinya. Freshly Cats killed cannot berarti adapt. yang baru ditangkap ya, mangsa yang baru ditangkap. Tangkap. Cats cannot adapt to a vegetarian diet because they cannot synthesize all the amino acids. Mereka nggak bisa makan sayur karena mereka nggak bisa menyaring semua amino acids yang ada di plant material itu, yang ada di sayur-sayuran itu. Iya, Nggak semuanya. berarti nggak semuanya. Berarti betul itu yang kita lihat itu. Kadang-kadang mereka mau ke rumput-rumput itu kan kak, gigit-gigit rumput Makan gitu. makan daun sop loh Zah. Kucing anak makan daun sop. Oh ya, ada juga kak, dengar ustazah juga memang katanya ada kucing yang mau makan sayur ya. Mungkin ya berbeda-beda kucingnya. Mungkin dia kucing yang udah ini ya, udah apa istilahnya itu? Lupa ustazah. Okay, which commonly are fed in mixture of meat and vegetables and sometimes lanjut. Contrast with apa kan? Domesticated dogs berbeda dengan domestic Kucing domestik. dog ini kak, dog domestic. Which commonly yang secara umum diberi makan campuran meat and vegetables, daging dan sayur. And sometimes it can adapt to a completely vegetarian meal. Kadang-kadang rupanya dog itu dia betul-betul makan sayur katanya. Oh, iya. Kalau kakak-kakak yang punya kucing itu whiskas itu apa itu isinya itu? Ada tuna, daging, ayam. Oh gitu. Salmon. Oh sedap kali ya. Pak. Iyalah. Tapi kucing anak nggak mau makan daging loh Zah. Makan sayur dia kak. Iya makan sayur aja, dia nggak mau makan daging. Itulah ya. Mungkin dia sudah apa dia itu istilahnya. Apa ya pula? Bukan. Mutasi. Mutasi genetik. Mutagen. Oke. Kita lanjutkan. Nah, selain zila lah yang lain dulu. Ini kemudian di paragraf yang terakhir ini. Ayo coba kira-kira describe apanya, menggambarkan apanya dari si kucing. Oke. Apa kita bilang itu? Apanya? Ayo kakak-kakak. Sedikit lagi waktu kita nih, udah mau habis. Jadi tadi kan kita sudah mempelajari general classification-nya. Kemudian di sini ya qadarullah hanya 2 paragraf yang tersedia dan kalaupun banyak-banyak kita nggak bisa membahasnya lama-lama. Jadi hanya 2 di sini. Oke, jadi kakak-kakak di sini kita langsung aja lah ya kalau gitu ya.
Di sini ada dikatakan bahwa cats have mingled with human life since at least 6,000 before Christmas. Before Christmas itu Before century. Before century, Za. Astagfirullahaladzim. Before Christmas. Kaget Ustazah. Ya nggak apa-apa, memang sama itu. Before century nggak sih? Iya sama, before Christmas atau before century. Karena kan Christmas itu kelahiran Yesus kan Kak? Ah, jadi kaget Ustazahnya. jadi sama, before Christmas atau before century. Nah, jadi sebelum Masehi. Masehi itu artinya kan kelahiran Yesus. Nah, jadi sebelum Masehi. Ya? Sudah? Aduh, kayak gitu susah. Nah, jadi 6.000 tahun, pokoknya 6.000 sebelum Masehi kayak gitu kita bilangnya ya. From the skeleton, dari tengkoraknya of the cat found. Iya, skeleton itu kerangka bukan tengkorak, kerangka. Skull baru tengkorak ya. Tengkorak itu kepala ya Kak ya. Kalau tengkorak kepala ya. Kalau skeleton itu keseluruhan itu skeleton. Kerangka berarti kita bilangnya. Kerangka ya Kak ya. Of the cat found on the island of Cyprus, di Pulau Cyprus. The ancient Egyptians of the 3500 before Christmas have used cats to keep away. Jadi orang-orang Mesir kuno katanya pada 3.500 tahun sebelum Masehi telah menggunakan kucing ini to keep away the rats, untuk menghindari tikus katanya, or other rodents from the barn when the crops were saved, atau hama-hama lain dari barn ini kita bilang apa Kak? Lumbung, di mana crops mereka, hasil panen mereka itu disimpan katanya. Currently the cat is one of the most popular pet in the world. Iya sih. Ya, kalau sekarang ini kucing itu adalah piaraan yang paling populer di dunia. Cats that his lines are recorded officially as a cat breeds or pure breed. Nah, di sini dia intinya. Jadi di sini dibilang about the breed. Breed di sini artinya adalah, bisa dicatat, breed artinya kelahiran atau keturunan atau apa ya kita bilangnya. Enaknya apa ya kita bilang? Keturunan ya. Kelahiran apa keturunan? Kelahiran mah. Keturunan Za. Keturunan ya, keturunan atau jenis asal jenisnya. Pure breed or pure breed are Persian, Siamese apa itu? Kucing apa itu Siamese? Saja nggak ngerti jenis-jenis kucing. Kucing kampung ya. Asal dibuka pintu rumah masuklah kucing orang. Hah? Persia tuh Za. Oh, Manx ini apa iki? And the Sphinx yang itu kucing yang nggak ada bulu itu ya Kak ya? Ya. Geli kali saja betul, kayak tikus, kayak anak tikus, tapi besar. Iya. Iya. Ajab kita. These kinds of cat are usually bred in official captivity animal. The number of purebred jadi breed, dan itu ini purebred cat is only 1% of all cats in the world. Oh, jadi sudah campur-campur dia Kak. Berarti karena kucing ini dia suka, mungkin dia banyak sepianya kan. Jadi udah campur-campur jenisnya. Pindah dia, misalnya kucing tadi dibawa ke Indonesia. Di Indonesia ada kucing asli. Nah, bercampurlah di situ. Nanti dari Indonesia ke luar negeri lagi, bercampuranlah kucing di sana. Nah, gitulah, sudah banyak jadi percampuran jenis kucing ya. Pokoknya sama-sama kucing gitu ya. Oke, nah jadi di sini intinya di paragraf ketiga ini kita membicarakan apa coba? The apa tadi? The breed of the cat. Good. Jadi yang di sini tadi the food, kita ngomongin foodnya. Kemudian yang kedua ini paragraf kedua adanya breed. Nah.
Oke. Nah, yang paragraf pertama di sini adalah tadi classification. Nah, jadi kucing itu apa? Dia termasuk karnivora. Nah, itu yang dibicarakan di sini. Karnivora dan termasuk mamalia gitu. Nah, sudah selesai. Jadi, supaya lebih memantapkan kalian tentang report, Ustazah mau kalian menganalisis 4 teks ini nanti di rumah. Analisislah 4 teks. 4 teks ini sangat sederhana sekali ya, hanya terdiri dari satu teks aja. Nah, jadi nanti buat seperti ini Kak, untuk setiap teks. Bisa? For example like this elephant, 3 biji aja lagi, elephant udah, di sini disebut elephant habitatnya mana? Afrika and Asia, ada disebut di situ. Foodnya grass and plants. Kemudian activity-nya use their long trunks to put food and water in their mouths. Karakteristiknya, jadi habitat itu adalah tempat hidup ya Kak. Food, dicatat lah nak. Ayo, food makanan, activity aktivitas kegiatan dia bagaimana. Kemudian karakteristik, ini ciri-ciri, ya ciri-ciri. Ciri-ciri kita bilang bisalah physical characteristic, physical appearance-nya kita bilang. Penampilan fisiknya kita bisa bilang di sini juga. Oke. Nanti teksnya Ustazah kirim ke grup kan, Zah? Yang mana? Ini Kak. Ini aja. Ini aja ya. Yang tadi nggak usah. Yang tadi kan nanti Ustazah kirim lagi, itu nggak usah dianalisis kan, sudah tinggal kakak-kakak catat-catat sendiri aja, ya. Nah, kemudian ini yang harus dikerjakan, oke? Paham sampai sini? Jadi dari teks ini kakak-kakak harus melihat ciri-ciri penggambaran atau description dari si gajah ini. Animalnya adalah gajah, kemudian foodnya apa, habitatnya apa, karakteristiknya apa, activity-nya apa, semua ada dalam teks ini. Jadi yang harus kalian kerjakan adalah tiger, bear, sama monkey. Tinggal 3 itu aja. Okay? Yeah, I think it's enough for today. Ini yang paling menyenangkan sebenarnya, ya. Yang suka sama hewan ini menyenangkan ini berbicara tentang ini, mempelajari tentang ini kan? Okay? Ya, my beloved students, jangan malas-malas. Ustazah hari ini nggak enak badan loh, tapi harus tetap datang juga, ya. That's all for today. My beloved students, thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sakit gak?